dan bisa menghafalkan juga ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, ini di lokasi pesantren Darul Mutmainah sudah hadir guru kita tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dini, gimana kabar Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Lihat ibu-ibu semangat sekali. Alhamdulillah. Ya, Bismillah, alhamdulillah. Walaupun senyumnya tidak terlalu kelihatan karena pakai masker, tapi dari matanya terlihat ya. Terlihat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan insya Allah Teh hari ini kita akan melanjutkan kajian materi yang dari Tazkiyatun Nafs yang membahas temanya mengenai mengoreksi diri. Pada hari ini akan meringankan hisab kelak. Insya Allah dipersilakan bunda-bunda teteh-teteh yang sudah bergabung melalui Zoom. Nanti barangkali ada pertanyaan bisa melalui chat. Dan ini yang hadir di lokasi nanti bisa interaktif langsung dengan guru kita Teh Nini. Ya baiklah, untuk selanjutnya izin Teteh akan menyampaikan seri ilmu mengenai mengoreksi diri pada hari ini akan meringankan hisab kelak. Masya Allah. Mana Teteh? Kita penasaran ya Bu ya. Sebelum mulai materi kita undang dulu ananda kita Aisyah. Sini. Ya, ayo sini siapa? Aisyah mau duduk di Kita sini. Duduk di Umi aja. Di sini. Di Umi. Recording in progress. Atau kursinya duduk lihatnya ke sini. Nah, sip. Masya Allah. Boleh ya Bu ya kita wawancara dulu ya. Duduk. Alhamdulillah baik. Nah, sip. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan dengan kita silaturahim dengan anak-anak kita bisa muhasabah ya Bu. Muhasabah sejauh mana peran kita terhadap anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Quran? Dari tadi kita menyimak malu. Kalau Ananda Aisyah nggak pakai Quran dari kita larang, dan alhamdulillah diberikan taufik Allah bisa menghatamkan hafalannya 30 juz Bu. Gak kena bayarin karena kedua orang ini pasti sangat bahagia ya Bu ya. Nah ini bahan renungan untuk kita semua. Masih ada waktu, masih ada kesempatan kita untuk memulai dari diri kita. Mulai dari diri kita mencintai ayat-ayat Allah, baik dengan membacanya, mentadaburinya, menghafalnya walaupun sedikit demi sedikit. Semoga nanti anak kita ya Bu ya. Bapak pengen tahu Ananda Aisyah kenapa dulu pengen menghafal Al-Quran saya? Ya, dan nggak apa-apa. Kita juga terharu. Dulunya kecil banget ya Bu, sekarang udah besar. Kenapa agak dekat? Pengen jadi apa? Nggak masuk surga. Kalian sudah ditinggal ayah. Makin semangat tuh. Walaupun saya waktu itu masuk sekolah waktu di BM, kalau saya bilang ini paling nice tuh pengen ngapal, terus saya ikut kakak 3 orang ke Jogja. Akhirnya saya selesai ngapal Qurannya di sana. Alhamdulillah selesai kelas sampai SMP. Biar orang tua juga bahagia. Waktu usia berapa sekarang? Usia 13 tahun. Mulai ngapalin usia? Ngapalin umur 9 tahun. Usia 13 baru hatam gitu ya. Terus
Masya Allah. Ibu-ibu mau anak kita jadi hafid, hafidullah. Ujian ketika menghafal, kendalanya kan lolos gitu gimana? Caranya gimana mengurangi kemalasan? Harus di ini harus ditarget biar jadi nggak apa-apa. Misalkan kapal itu pertama yang mau targetnya, kalau misalnya kita lihat dari kolom harus ini jalan itu aja, ikhlas hemat nunggu nanti kan juga bisa. Jadi kalau misalnya harus misalkan harus 5 halaman, sebisa mungkin kita harus 5 halaman sedikit, kalau nanti tergantung hukuman dari kolomnya. Berarti harus ya kalau tidak bisa berarti penting ya ada lingkungan betul ya. Terus berarti peran pondok ya, lingkungan ya. Kecuali kalau ibu-ibu bisa ngajarin menghafal Quran ke anak-anak, jadi ibu-ibu teh boro-boro. Masya Allah, tapi jangan putus asa ya Bu ya. Apalagi apa yang mau disampaikan lagi? Peran pondok, peran hati ya, guru, teman-teman. Terus apa lagi? Cita-cita ke depan apa setelah ini? Kan enggak ada. Belum ada, pokoknya jalani aja katanya. Jalankan ya. Baik, alhamdulillah. Apa ada pesan buat ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh tapi katanya ingin hafal Quran juga gitu. Ini aja mungkin jangan terlalu sibuk sama dunia. Mana cara memperbaiki hafalan saya? Ya, orangnya juga kan nggak boleh kita dibilang menghafal Quran karena saya juga masih banyak salahnya, masih banyak kekeliruannya. Murojaah juga saya kurang gitu, masih kurang. Jadi masih butuh motivasi dari Umi ini, dari tante-tante juga. Makanya kalau mungkin apa ya, sambil di DM, sambil murojaah, insya Allah bisa kembali hafalan saya lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja ibu. Siapa yang mau jadi menantu? Siap ya daftar. Alhamdulillah. Makasih sayang. Ya. Alhamdulillah. Makasih sayang ya. Makasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang hadir di majelis RMT Darul Qur'an, juga yang ikut Zoom, yang ikut menyimak di rumah masing-masing, insya Allah yang menyimak di rumah pun tidak akan berkurang keberkahannya. Mungkin hatinya ingin hadir ke tempat ini dan tidak usah hadir semua juga ya Bu, kan kita masih protokoler ya, tidak boleh terlalu penuh, tidak boleh terlalu banyak, kita pas. Alhamdulillah yang di rumah semangat, yang di sini lebih semangat lagi. Apalagi barusan kita sudah menyimak bagaimana ayat-ayat Quran begitu indah ya Bu ya, dibacakan oleh Masya Allah Ananda kita, Ananda Aisyah. Masya Allah Aisyah, semoga menjadi Aisyah zaman now. Meriwayatkan ribuan hadis dulu istri Rasulullah SAW, paham Al-Quran, hafal Al-Quran. Di zaman sekarang dibutuhkan para wanita muslimah yang cerdas, yang dari sejak kecil sudah hafal Quran, paham Quran. Tadi Ananda Aisyah menyampaikan mohon doanya, karena sudah menghafalkan hafalan bukan berarti sudah selesai. Karena ketika seseorang, anak kita sudah diberikan kesempatan menghafal, ujiannya akan jauh lebih berat. Maka doa dari ibu-ibu, aduh kita langsung muhasabah tadi ya. Gimana anak-anak kita gitu ya Bu ya.
Mudah-mudahan kali ini kita akan membahas tentang mengoreksi diri, bermuhasabah, bagaimana kita menjadi seorang ibu, sudahkah maksimal atau belum gitu ya Bu. Dan alhamdulillah kita masih punya umur, masih punya waktu, harus ya Bu. 2 tahun lebih corona masih melanda kita. Saudara-saudara kita sudah diambil, udah pulang duluan. Saya punya teman kuliah, ada informasi kena corona, lagi sedih gitu ya. Suaminya tuh kehilangan istrinya. Ketika membaca doa, baca Quran, tidak lama kemudian suaminya jadi suami istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita alhamdulillah bisa duduk di tempat ini, bisa menyimak di Zoom, bahkan bisa majelis taklim yang lain pun. Ini alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang harus terus kita syukuri supaya ketika usia masih diberikan kepada kita, kesempatan masih diberikan, dengan kita bersyukur Allah tambah. Jadi ketika nambah usia bukan nambah jauh dari Allah, tapi nambah usia nambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang mewakafkan tanah kepada kita ini, kepada Darul Mutmainah sudah tidak ada. Alhamdulillah Allah memberi harta yang banyak. Kemarin ketemu dengan keluarganya, anak-anaknya akan ditinggal ya. Anak-anak akan ditinggal. Itu harta yang belum diwakafkan, warisan ya Bu. Artinya apa? Yang sudah insya Allah disimpan di sisi Allah yang wakafin. Makanya ibu yang punya tanah segera wakafkan. Kalau ada katanya. Ibu yang punya emas ya, yang ada di kamar, jangan menunggu malaikat Israel datang. Ibu, ya, betul itu betul. Itu nanti lihat di surat Al-Jumu'ah. Walaupun kau lari ya, kemana bersembunyi, kalau aja sudah datang. Sekarang orang sudah mulai tenang katanya, corona sudah berkurang. Kematian itu bisa lewat kecelakaan. Jika ibu ya, kalau kita ingat mati sering, hanya nggak mau beli baju baru ya. Tapi ini produk kita baru. Nah, tadi kata ini ada beli dapat bisa ya ke kita. Rumahan supaya kita cinta Quran, menghafal Quran. Kita jangan terlalu cinta ke dunia katanya. Nggak benar ibu-ibu. Termasuk saya gitu. Bukan tidak boleh ya Bu, pakai kerudung baru boleh, tapi jangan melalaikan. Ibu mikir ingin kursi baru boleh, tapi jangan melalaikan. Punya rumah baru boleh, yang tidak boleh melalaikan. Karena dunia untuk kita. Nah ibu, alhamdulillah kita bisa berkumpul, diberikan karunia yang banyak. Akan ada suatu saat, suatu hari yang kita ini tak bisa berdampingan begini. Masing-masing kita masing-masing nanti dengan anak-anak yang kita cintai, masing-masing sibuk sendiri. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, pada saat itu kita akan merasakan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keburukan sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya. Itu arti suatu hati. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 30 yang sudah ada di fotokopi yang ibu itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan.
dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita nggak bisa menolong anak kita yang kita cintai. Anak nggak bisa menolong kita walaupun anak mencintai kita. Pasangan nggak bisa, masing-masing sibuk masing-masing. Itu akan ada. Sekarang kita masih bisa nolong mereka. Betul Bu? Ini di dunia. Kalau Ibu paham ayat ini, akan sangat berjuang keras sekarang kebersamaan dengan keluarga. Nggak ada waktu leyeh-leyeh. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Katanya sekarang tingkat kemalasan di dunia itu meningkat. Dengan adanya corona. Kerja di rumah. Ibu-ibu anak-anak juga di rumah. Itu banyak leyeh-leyeh nonton film kok. Iya kan Bu? Kalau bete apa, bosen apa, yang ada HP. Rata-rata sebelum tidur HP itu ada di atas bantal. Betul Bu? Bangun tidur yang dicari apa? Tengah malam yang dicari suami ada di sebelah dicari HP. Maaf ya ini nyindir karena kita akan ada suatu hari yang apa yang Ibu lakukan sekarang, waktu yang 24 jam lebih banyak buka HP dan di situ ada maksiat, akan ada hitungannya. Kecuali kalau Ibu buka HP lihat ceramah dari ustadzah, kecuali yang mengandung manfaat, akan ada hitungannya Bu. Ibu tadi sebelum pengajian di sini bisik-bisik, tahu enggak? Itu ada apa? Jangan gibah, enggak gibah beneran. Kalau gibah itu kan beneran Bu. Kalau nggak beneran namanya namimah, fitnah, ngadu domba. Kecuali Ibu memang emaknya, uaknya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah orang. Kalau Ibu menceritakan aib orang yang nggak ada urusannya, nanti akan ada hitungan. Nah, ibu-ibu sebelum kita sampai ke suatu hari yang kita tidak bisa ditolong sama anak nggak bisa nolong kita, ayah nggak bisa nolong kita nggak bisa nolong ayah, yuk kita sama-sama untuk bermuhasabah. Biasanya muhasabah itu ibu suka pas awal tahun ya Bu ya. Awal tahun atau misalnya nanti kalau 10 hari terakhir ya. Padahal yang namanya muhasabah itu kalau bisa nggak tiap malam. Karena kalau muhasabah kelamaan, ibu keburu lupa. Gimana mentaubatnya? Cok ibu ingat-ingat dari 20 tahun yang lalu udah lupa ibu. Makanya materi ini mudah-mudahan jadi target ibu untuk istiqomah bermuhasabah. Mungkin kalau setiap malamnya rada-rada kurang ya ruhnya. Berarti harus ada punya waktu minimal seminggu sekali malam Jumat. Nah, Ibu di situ ada ya di fotokopian kapan saja momentum untuk bermuhasabah. Muhasabah itu adalah introspeksi diri. Kalau bahasa Sundanya ini Bu, ngahuleng. Ngahuleng salah ya? Jangan ngahuleng ya. Merenungi. Kalau ngahuleng mah takutnya nanti jadi ngalamun ya Bu ya. Nanti lagi ngalamun kosong, nggak ingat siapa-siapa, nggak ingat apa-apa, jin masuk. Oh, itu mah malah jadi kesurupan ya. Berarti tafakur, muhasabah minimal seminggu sekali. Tapi memang kalau kita nanya, kalau keseringan suka kurang menarik mungkin ya. Ya jadi nggak apa-apa lah yang namanya muhasabah di sini mah. Tadi cari momentum yang pas. Nah, momentum yang pas itu kapan? Nah, sekarang akhir tahun. Ibu-ibu pada ke luar negeri mau? Oyong kalau nggak punya uang, sobar ya, Mir. Nggak, ini ya, kita mungkin semua ngerasain. Wah, pengen ke luar negeri di akhir tahun. Dan itu paling
selfie ibu. Udah selfie nanti bawa oleh-oleh, itu juga terganggu oleh-olehnya karena mahal. Ya. Nah, paling ke luar negeri apa? Melihat tafakur ciptaan Allah, yakin nggak kalau ke luar negeri? Ibu kalau nggak punya target, nggak punya mau ngapain ke sana, itu paling pulang capek. Malah menurut saya gitu ya, kalau secara pribadi, kalau namanya muhasabah mah nggak enak di kamar sorangan, bahasnya. Oh, di kamar sendiri, di atas sejadah, ibu tidak terlalu capek apa, makanya nanti ibu nggak usah mengeluh kalau akhir tahun tidak keluar negeri. Berarti di dalam negeri, itu di rumah. Itu di rumah, di mihrab sendiri, ya itu boleh dijadikan kesempatan momentum untuk muhasabah. Nah, Umar bin Khattab ya siapa yang menyampaikan bermuhasabahlah, ya introspeksilah diri kalian sebelum kalian introspeksi, hitung-hitunglah, hitung-hitung kebaikan, keburukan diri kita sebelum dihitung nanti. Sebelum nanti ada saatnya yang kita tuh sudah tidak bisa menghitung lagi. Dan insya Allah ya mudah-mudahan jadi kebiasaan, tidak harus menunggu acara. Kan biasanya ada muhasabah akbar di masjid, sekarang kan nggak boleh Bu. Belum boleh, yang kerumunan banyakan ribuan, khawatir nanti corona masih berkembang. Udah, lebih baik kita mau muhasabah di akhir, di tempat sendiri. Bahkan kalau muhasabah sendiri itu kita akan jujur kepada diri sendiri. Nanti kalau bersama-sama kadang-kadang kita nggak pas, ya walaupun boleh. Nah, jadi kita cari momentum apa muhasabah itu. Nah di sini ada nih, di sini kapan aja waktunya ada ya. Nah, ibu umroh masih lama ya. Nah, nanti siap-siap. Berarti sekarang di rumah masing-masing. Atau momentum ketika milad, itu boleh, nggak dilarang. Yang nggak boleh ibu ingin niup lilin padahal 70 tahun usianya. Lilinnya 70 ditiup nggak akan kuat, sama cucu 12 baru ditiup. Nah ibu jangan nyiksa diri kalau milad. Bahkan kalau milad itu kan tidak ada salahnya. Kata Rasul, aku saum di hari kelahiranku, yaitu hari Senin. Tapi ibu jangan, aku saum di hari kelahiranku, padahal hari Ahad. Kalau mau saum namanya bukan saum kelahiran, tapi saum mutlak, sunnah mutlak boleh ya. Atau rangkaiannya dengan saum Daud boleh. Nah supaya apa? Supaya nanti ketika saya tahu dulu kata orang tua lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal misalnya. Harinya hari Senin pas. Ibu sambil mengenal perjuangan Rasulullah SAW, sambil ibu juga melihat diri kita kan tidak dilarang. Tapi yang tidak boleh tadi yang lilin 70 sampai susah niupnya. Nah, ketika milad, ketika ini boleh nggak teh kalau muhasabah milad pernikahan boleh. Apalagi yang menikahnya sudah 50 tahun, ada nggak? Namanya emas ya. Wah, itu mah harus lebih muhasabah. Muhasabah apa? Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Ada katanya pernikahan perak 25 tahun ya. Ada di sini siapa yang 25? Kebanyakannya mungkin 25 ya. 25 teh. Nah nanti pernikahan itu bisa dua-duanya muhasabah. Tahajud bareng. Ibu pernah lihat nggak di YouTube? Kata mama nih cemburu dah, itu lihat di YouTube. Ada nenek kakek mesra Bu. Aki-aki ini lagi ketok-ketokan jika nggak ada ininya, nggak ada giginya. Jadi si bapaknya tuh Bu, itu dilahun kepalanya oleh istrinya. Istrinya udah nenek-nenek, ya iyalah suaminya kakek-kakek. Masya Allah, yang bikin cemburu apa coba? Itu ibunya itu pegang Quran, mengingat hafalan suaminya sedang murajaah. Jadi dikir ningali menatap wajah istrinya. Istrinya menatap, itu masuk sulit. Nah, itu yang keren ya Bu. Ya keren gitu, mungkin udah 50 tahun lebih gitu. Jadi ceritanya itu bapaknya ini hafal Quran, walaupun mungkin 30 juz. Jadi di masa-masa akhirnya pengen disimak oleh istri tercintanya.
Masya Allah, ibu langsung ingat suaminya masing-masing kan? Betapa banyak sekarang yang pasangan suami istri ya udah sangat kuat, alah banget, sensitif, ya si kakek sakit lutut, si mami sakit lutut, dua-duanya ingin diperhatiin, dua-duanya nggak bisa perhatiin, ya begitulah. Nah, kembali lagi tadi muhasabah. Baik, ibu-ibu semuanya, kenapa kita harus muhasabah? Nah, di situ nggak ada ya Bu. Ada 4 manfaat ketika orang sering introspeksi diri. Kalau bisa setiap malam lebih bagus, tapi kalau tidak biasa minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa, setiap ada mungkin. Nah, manfaat muhasabah itu ada 4 ya. Satu, orang yang sering introspeksi diri, dia tidak akan sombong dengan kebaikan, karena dia akan punya waktu melihat kekurangan diri, kesalahan diri. Jadi akan menurun, merasa, saya tuh sudah di depan. Saya ini udah lebih hebat, anak-anak sudah sukses semua, karena dia tidak pernah muhasabah, itu akan melambung tinggi. Orang yang sombong itu nanti ketika ada tausiah, udah tahu itu mah pasti ceramahnya gitu-gitu aja. Kalau di YouTube juga nanti kalau ada penceramah pilih-pilih, ini mah rendah, ini mah ilmunya. Padahal siapa tahu yang sederhana yang disampaikan oleh orang yang sederhana tapi ikhlas itu yang akan menyentuh. Beberapa hari yang lalu ya Bu ya, Masya Allah ada kehadiran, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Ada silaturahim ke Cianjur. Nih ibu-ibu belum pada ke Cianjur ya? Tapi kalau ngabling nanti pindah ke sana. Ya, ada yang berangkat ke sana, Masya Allah. Itu bertamu dengan seorang ustazah, mudah-mudahan memuliakan beliau. Yang satunya bukan ustazah, bukan juga seorang yang terkenal, bukan, biasa-biasa. Di akhir mau selesai kita silaturahmi. Kita bilang kepada beliau kayak gini, Bu, Ibu kan sudah lebih banyak pengalaman hidupnya, terus usia juga sudah lebih senior daripada saya, kurang lebih gitu. Masya Allah, saya bilang, saya pengen dinasihatin sama Ibu. Apa jawabannya? Dia jawabannya, dulu saya waktu diuji ujian berat banget. Saya itu minta nasihat kepada seorang kiai ajengan. Ingat aja, itu kata ajengan begini katanya bilangnya. Tidak ada daun yang jatuh ke bumi tanpa pengetahuan Allah. Pokoknya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua sudah diatur, sudah ada di Lauh Mahfuznya. Itu saya mah ingat aja dari Pak Ustaz. Ibu tahu itu tamu pulang apa? Tetap ingat aja pesan dari beliau. Padahal teteh kan bukan ceramah ya Bu. Yang biasa menyampaikan itu ternyata itu ada di Quran Bu. Coba siapa yang tahu surat apa? Lu kamari kan ada sampaikan di Zoom ya. Tuh kan Bu. Nah, yang ada dalam baisnya. Surat Al-An'am ayat 59. Nah, jadi orang yang sering introspeksi diri itu nggak akan melambung tinggi. Jadi ada saatnya dia tuh butuh nasihat dari orang gitu, walaupun bukan ustazah. Nah di surat Al-An'am ayat 59 itu di situ surat Al-An'am ayat 59. Surat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini artinya aja ya kita baca. Ya, Al-An'am surat ke-6. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Ibu kita nggak tahu sedetik setelah ini apa yang akan terjadi. Katanya pada ada bontang, jangan bilang-bilang ya. Apakah ibu kebagian gepuk atau kebagian kerupuk? Nggak tahu. Semenit yang akan datang nggak tahu loh Bu. Benar-benar rahasia. Ini di surat Al-An'am ayat 59 kita tidak tahu. Urusan kita adalah taat, patuh kepada Allah, banyak tobat kalau melakukan kesalahan, belajar, amalkan ilmu kan gitu.
Urusan nanti apa yang akan terjadi, itu semua Allah. Jika ibu lalu udah paham itu mah, enggak akan ada kamisan yang wah, enggak ada. Betul nggak Bu? Atau ngambil apa, minuman apa, bunuh diri, enggak akan ada. Nah, kunci adalah tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Ada di Quran. Ibu, satu kan? Satu. Eta daun gugur emang tentang lo. Ingatnya ke siapa? Ingatnya ke tetangga yang suka nyakitin ibu kan? Kesal itu tetangga. Padahal setiap daun yang jatuh itu semua dalam pengetahuan Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering. Ada basah, ada kering, ada biji. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Di Lauh Mahfuznya sudah ada. Teh Ipah jodohnya Kang Maman kita teh pos aya di Lauh Mahfuznya. Ibu Dokter Umi berjodoh dengan Bapak Profesor ya sampai wafat beliau nanti dipertemukan lagi di surganya Allah. Itu ada di Lauh Mahfuznya. Ibu yang hadir di depan ini suami masing-masing sudah ada di Lauh Mahfuznya Bu. Anaknya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 12, ada yang 12 sudah ada di Lauh Mahfuznya. Nah, ibu kembali lagi 4 orang yang sering introspeksi. 1, dijauhkan dari sombong. 2, akan istiqomah di jalan yang benar. Kenapa? Karena sekali dia tafakur, introspeksi, nanti tahu nih kesalahan saya ini, yang kurang ini, langsung dia tobat. Setelah tobat, perbaiki diri. Sudah itu cari ilmunya. Jadi dia akan terjaga. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dan yang ketiga akan diringankan hisabnya. Itu ada hadisnya ya tadi lupa yang dicatat. Selain dari Umar, juga orang yang sering introspeksi diri dan dia mempersiapkan diri untuk bekal pulang, itu nanti hisabnya di akhirat akan diringankan. Dan tetap kita akan dihisab Bu semua ini. Tapi ada yang tanpa hisab. Tahu Bu siapa yang tanpa hisab? Nggak dihitung, langsung ke surga. Salah satunya adalah ibu ahli tawakal. Ahli tawakal. Bade dibelengkeun mangga, bade dihidungkeun mangga, moal protes. Ahli tawakal dan tidak apa tuh yang dipakai besi gitu, pakai api. Ya, tapi itu yang berat mungkin ahli tawakal ya, tapi tidak belajar. Yang keempat, nah ini Bu. Yang keempat, orang yang sering introspeksi, dia akan sangat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi dari tafakur, taubat, dia akan sangat menghargai waktu. Ibu duduk di sini, Anda harus dapat ilmu. Saya catat. Nanti kami catat pulang dari sini dibuka lagi, langsung action. Nah, ibu sekarang ya, empat ya Bu. 1, dijauhkan dari sifat sombong. Yang kedua, istiqomah di jalan yang benar. Karena akan terus gitu ya. Jadi kalau goncang dikit, ya, goncang dikit ya. Terus yang ketiga, meringankan hisabnya. Itu di surat Al-Haqqah ayat 18. Nah, yang keempat, dia akan sangat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, sekarang ibu yang ada di fotokopian itu, bagaimana cara muhasabah ya Bu ya? Cara muhasabah, 1, cari waktu tadi sudah, cari waktu yang pas, yang momentumnya pas. Sedang milad bulan Ramadan, semoga semuanya bisa umrah kembali ya Bu. Sudah dibuka belum Pak? Daftarnya di ayanan yang punya. Daftarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya, cari momentum yang. Nah, ini Bu, kalau ingin muhasabah ini dibimbing Allah, itu kuncinya kita harus siap lahir batin. Makanya kalau nanti di akhir tahun atau awal tahun atau kapan ibu malam Jumat atau ibu sedang hati ibu tuh sedang sedang lemut gitu ya, itu biasanya ibu kalau lemut itu kan kalau lagi ada masalah biasanya ya
lagi meloy, lagi baper. Itu coba manfaatkan itu untuk momentum muhasabah. Biasanya kalau itu kan pengakuannya lebih. Ya, terus ibu sendirian di kamar ambil air wudhu di sepertiga malam terakhir, kita ngerasain kasih sayang Allah itu sedang tinggi, termasuk saya sedang diuji. Udah demi keras sendirian, nggak ada anak, nggak ada pasangan, nggak ada menantu sendiri. Nah, diawali dengan wudhu dan lebih baik diawali dengan sholat sunnah supaya dibimbing Allah. Nah setelah itu, nah ini udah seperti malam terakhir. Nah ketika yang keempat ini ibu yang kita ini nggak boleh merasa udah baik, nggak bisa ibu muhasabah kalau udah merasa baik. Jadi harus jujur teh nikah sama Allah, ya Allah. Ini di sepertiga malam terakhir. Saya ini bisa bertaubat kepadamu ya Allah. Makanya ibu-ibu yang sering lihat gosip dan degen-degennya, jadi lebih sibuk melihat kekurangan orang, itu akan tertutup kita melihat kekurangan diri. Kalau sekarang mah banyak lihat kekurangan diri aja ya, supaya bisa muhasabah. Nah yang kelima, ingatlah kematian datang. Dengan adanya corona sekarang sebenarnya ini peringatan untuk kita bahwa kematian itu tidak melihat usia, tidak melihat yang sakit parah. Siapa yang sudah memang takdirnya, malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Nah yang keenam, istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu setelah tadi muhasabah. Apa saja yang harus di muhasabahin? Ada 3 Bu. Nah, 3. 1, aspek ibadah. Saya diminya. Yang kedua, aspek usia, pekerjaan, rezeki. Nah, yang ketiga, aspek hablum minan nas. Nah, kalau yang pertama adalah aspek hablum minallahnya, yang kedua aspek pekerjaan, usia dan rezeki, dan yang ketiga aspek hablum minan nas. Jadi yang pertama sekali yang harus kita muhasabahi adalah hubungan kita dengan Allah. Itu nanti kalau udah sholat sunnah 2 rakaat, langsung ingat, aduh gimana ya akhlak saya kepada Allah. Aduh pernah tahun 2000 sekian, saya tuh marah sama Allah. Saya protes sama Allah. Kenapa saya sering ke pengajian? Kenapa saya sering sholat tahajud? Kenapa saya sering Senin Kamis? Tapi tetap ujian itu bertubi-tubi. Suami sakit stroke, anak saya masuk rumah sakit, saya juga saraf kejepit. Sudah, ini kayaknya nggak ada baiknya. Mungkin kita pernah suatu saat yang seperti menganggap Allah itu nggak adil. Betul nggak Bu? Itu yang harusnya lebih kita taubat. Itu yang harus kita akui. Sekarang ibu sudah bisa menerima. Sekarang ibu lebih sabar apa. Tapi dulu ketika pas kejadian, banyak lisan kata-kata yang keluar dari lisan kita yang gak bagus. Itu harus dimuhasabahi. Bu, ibu, terima kasih Pak. Jangan curhat. Itu harus dimuhasabah. Tapi saya mah enggak, dari awalnya merasa sobar. Apa siapa? Ibu-ibu sabar itu kan ketika sudah 10 tahun baru sabarnya. Dan sabar yang sesungguhnya, coba ibu belajar dia disolihin. Itu kan ada seorang perempuan yang kehilangan ayahnya, siapa yang nangis di makam itu. Terus Rasul datang. Terus ditanya, sabar gitu gimana? Nggak ngerasain. Aku yang sakit, aku yang sedih apa? Dari aja Rasul itu kan nggak ada. Terus ada yang ngasih tahu, ibu itu tadi tuh Rasulullah, Rasul saya mau sabar gitu. Rasul tuh sabar itu ketika hantaman pertama. Ibu sekarang keluar dari sini
sepatu baru, sendal baru, karena lama sudah nggak pengajian hilang, coba. Dan harganya 2 juta. Nah, ketika pas hilang, padahal belum lunas, ibu langsung, ini pengajian kayak gini, mana dia dapat kayak gini, mana ini. Terus sampai waktu di WA, akan pengajian lagi. Karena sendalku yang 2 juta hilang. Terus apa? Udah seminggu baru, aduh maaf saya salah. Yang asli sabar itu yang ketika pas kejadian. Ibu belum, kita kan belum sabar, mana orang. Astagfirullahaladzim. Itu ibu kalau muhasabah tuh gitu ya. Mari surga kan jadinya teh merasa jauh gitu. Tapi kan nggak boleh putus asa. Itu hablum minallah. Belum lagi sholat, Bu. Sholat. Mana ada sholat yang khusyuk kita? Makanya kita masuk surga teh bukan karena sholat-sholat kita. Ibu tadi sholat 2 apa yang diingat, Bu? Pakai kerudung yang mana ya? Saya nggak tahu, saya kan kerudungnya baru disimpan di kasur, itu habis sholat 2 saya ingat. Aduh, kerudungnya becing udah ada. Astagfirullahaladzim. Mana penaflahal mu'minun alladzi namun fi sholatihim khashi'un. Namun khusyuknya mana? Kita di situ kan belum minallahnya. Kita masih harus ditobati ya, Bu. Belum tadi pekerjaan usia kita, Bu. 24 jam, berapa jam yang kita ingat Allah, berapa menit, berapa jam yang kita banyak maksiat, berapa menit yang kita banyak menyia-nyiakan, itu pun harus dimuhasabahi. Dan yang terakhir, hablum minan nas tadi, yang harus lebih banyak dimuhasabahi kayaknya ke anak-anak ya, Bu. Banyak sabarnya kita kan, Bu. Dari Ananda Aisyah, Masya Allah, sudah tidak ada ayahnya gitu. Ayahnya, kita masih hidup, Bu. Anak ada semua. Bisa jadi ketidaksolehan anak itu bukan salah anak, Bu. Kitanya yang kurang sabar, kurang ilmu, kurang telaten, ya. Ya kurang telaten, kitanya pengen anak tuh simsalabut langsung sore. Kitanya yang harus solehan dulu. Ya, itulah muhasabah. Terakhir, Ibu, nanti kalau muhasabah, jangan hanya menangis yang banyak. Setelah muhasabah, bentak kalau bahasa Sunda, buka mata dan action. Harus bergerak. Saya merasa banyak tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang mereka. Mulai sekarang saya harus berlatih, bisa ridho, bisa menerima, ya semuanya butuh perjuangan, butuh ilmu. Baik ibu-ibu, tapi Malina sudah habis waktunya, sementara kita nanti akan ada tanya jawab. Alhamdulillah. Praktekan tadi surat apa, Bu? Tidak ada daun yang jatuh ke bumi. Ayat berapa? Apa ayatnya? Alhamdulillah, insya Allah dihafalin. Silakan Pak Eko. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Teteh yang tadi ya Masya Allah menyampaikan ilmunya bagaimana cara muhasabah diri, di mana kita muhasabah sebelum dan setelah beramal. Masya Allah. Teteh izin, insya Allah sebelum sesi tanya jawab di sini di lokasi pesantren. Oh sebentar, Bismillah. Sudah terdengar sekarang? Ya, itu itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Di sini di lokasi pesantren sudah ada yang bertanya dan juga ini menurut chat room, mohon maaf, operator bisa ditampilkan untuk chatnya. Ya, insya Allah sambil menunggu kita simak dulu informasi seputar Darul. Nah, silakan operator. Ibu istirahat dulu, tarik nafas, ya. Iklan dulu. Ada. Rumah yang berkah dari keluarga yang sangat sering. Mudah-mudahan rumahnya malam lebih berkah, berkah di
keluarga, dan semoga apa yang Eyang dan keluarga berikan kepada kami mendapat balasan, sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, menjadi salah satu jalan menuju dari surga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga, dan semoga apa yang Terima kasih teman-teman tadi informasi seputar dan berfaedah. Jadi informasi kami ada lokasi asrama yang semula ada di Tinggal. Nah sekarang tinggal lokasi itu kami ada di asrama di Kota dan di Ibu. Itu sesuai chat rumah murah terbaik. Masya Allah, nanti menjelaskan barangkali ada yang lagi di saya Syarifah atau nanti ke bagian adminnya insya Allah. Terima kasih sekali lagi sudah bertanya melalui chat karena belum tampil yang melalui Zoom. Insya Allah ini nanti pesan kita ada yang bertanya silakan Bunda Tehnya bisa maju ke kasih kamera. Ya mohon maaf silakan bagi yang akan bertanya melalui Zoom ataupun YouTube kita melalui chat Zoom. Oh, Bu Teh Nani ya. Oh, Nani. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada hidup gimana? Apakah sholat jam saja sama kalau sholat taubat itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada sholat taubat karena ada juga sholat mutlak ya. Ada yang ulama yang sholat taubat itu sebenarnya sholat mutlak, hanya niat sholat taubat. Dua-duanya boleh ya, dua-duanya boleh. Jadi niat sholat mutlak 2 rakaat, nanti di dalamnya nanti setelah sholat itu banyak istighfar. Nah itu ada hadisnya, barang siapa yang melakukan kesalahan langsung ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Nah karena ibu dosanya bahula ya sudah lama, baru sadar sekarang ibu ternyata ngambil uang suami 2 miliar. Nah bilang ibu beli doang, disimpan, beli pesawat dan sebagainya. Sekarang suami sudah setelah rumah baru ingat. Nah itu kan dosa besar bu, mencuri uang suami. Nah berarti ibu sholat sunnah pada saat itu 2 rakaat. Ingat dia baru itu terus sholat taubat di situ. Boleh kasih yang hari boleh ya. Nah jadi kondisi ibu-ibu yang mau muhasabah apa, kondisi hatinya beda-beda. Kalau kita sih lebih setuju kondisi hati lagi gitu. Karena kalau muhasabah ibu lagi punya uang banyak gitu, lagi happy, rumah baru, susah muhasabahnya ya. Dan yang paling pasti ibu lagi banyak masalah kayaknya bu. Ya, karena itu lebih halus ya saya, dan lebih membutuhkan pertolongan Allah. Boleh ya siang? Ya. Kalau muhasabah tentang hilang gitu saja harus tahu. Bukan harus mengatakan ibu udah punya suami, dapat punya suami orang. Ibu gak lihat langsung, tapi lihat di internet, di YouTube. Suami saya dosa
musibahnya juga. Kalau itu gimana teh? Saya, Bu, nanti kita akan buat juga. Bu, saya katakan orangnya. Udah kalau itu terjadi suami, baru cari solusi. Kalau dengan saudara, Bu karena berdua lebih dengar tidak berani. Bukan saudara, kalau itu ada yang cocok nanti. Membuka dari wajahnya sendiri. Ini dari tambah. Kalau cuma ada rumah di rumah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, mohon maaf, ini yang sudah bertanya melalui chat room, mohon maaf, belum bisa kami bacakan karena di layar tidak nampak untuk chatnya, room chatnya. Mungkin ini yang di ruangan, silahkan tadi Bunda Maisaro ya, yang akan bertanya bisa maju ke depan, silahkan bisa mendekati bagian petugas di sini. Ya, silakan maaf Bunda yang sudah bertanya melalui chat room. Mohon bersabar, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa interaktif langsung melalui Zoom ini dan YouTube juga ya. Terima kasih ya. Yang ada di sini. Iya, tadi Bunda Maisaro ini sudah siap. Silakan Bunda. Maaf, operator bisa. Yang jamaah ini. Saya mohon izin mau bertanya. Mohon izin mau bertanya, tapi ini di luar tema. Ini. Saya mohon izin mau bertanya, tapi ini di luar tema. Habis berwudu kan harus berdoa. Misalkan habis dari kamar mandi, sementara begitu keluar dari kamar mandi, membelakangi kiblat harus gimana ya Teh? Iya, begitu keluar dari kamar mandinya. Iya sih. Tapi kalau mendengar itu tidak bisa mulai kita mengingatkan kita semua kalau itu kata-kata bayangkan kalau itu sudah itu doanya bisa ya Allah kalau ini menurut orang yang ada obat masih kita kan tidak kita kalau habis itu apa ini sedang kesehatan di cenderung
sudah ada yang bertanya. Ini dari Tekna Tasya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, dan bulan ketiga, bulan Kurniawati, ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum, Teteh, Masya Allah. Sebenarnya kalau bisa hadir di sana ya, Teh, apakah sabar dalam diam termasuk dalam wala kita minat solihin? Mungkin itu Teh pertanyaannya, bisa kali ya. Teteh selalu sehat ya, Teh. Awal itu dari Bu Ratna Kurniawati dan dari Teh Natasha. Izin bertanya, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahur di hari kelahiran. Nah, bagaimana Teh bacaan niatnya dan apakah boleh sambil bayar kodok puasa Ramadan atau bagaimana ya Teh? Terus Teteh, silakan Teteh bisa. Mudah-mudahan Teteh bisa bergabung kembali selanjutnya karena tadi ada sedikit kendala sebagai sudah amin. Nah, dengan nanti insya Allah jadi nomor 1 Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallah wa bihamdihi. Sebelum pertanyaannya tadi baru apakah sadar dengan dia itu orang sana? Juga justru sadar dengan dia itu apa yang saya beliau kamu yang jelaskan, tapi dia bukan dia ketekan, bukan dia kenal, bukan, tapi dia tak. Itu ada yang kita, apa yang saya tadi itu tidak ada di sini. Tapi itu ada bahan. Hanya membela pada saat itu. Tapi ini umumnya kalau membela ada satu istilah. Dan saya pembelaannya adalah pelapor apa yang terjadi. Dia menentangkan hati dulu, supaya nanti menyampaikan pembelaannya. Kalau kita berjumpa itu sadar dulu. Saya berkalimat berkata berkata orang bermedsos. Wow, orang langsung dia bisa langsung dipanggil untuk orang salah. Orang itu dalam orang itu belajar, nah itu namanya juga kita bisa belajar dari orang-orang yang mana yang pernah cerita kepada kita, mana yang contoh dulu dan insya Allah. Tadi dia tentang apa ya? Satu lagi kan ada satu lagi pertanyaan yang mengenai sabar. Sebentar saya kodok. Oh sayang, kan Rasul sayang di hari kelahiranku. Untuk kita tidak ada sayang karena hari kelahiran. Yang ada ini hari 9 Kamis amalnya diangkat ke langit. Nah kata Rasul, aku ingin amal saya diangkat ke langit di saat aku sayang. Jadi yang berlaku untuk kita adalah yang itu. Makanya itu Senin Kamis Maghrib satu yang belajar menahan diri dari makan cilok di siang hari, makan seblak di siang hari, nahan supaya apa Bu? Supaya terlatih hawa nafsu kita. Ibu kalau baca kitab-kitab ya para kekasih Allah, wali Allah itu rata-rata ahli saum sunnah. Karena mereka meyakini saum sunnah itu untuk Allah, karena Allah melatih hawa nafsu, melatih keinginan. Yang ibu senang makan, apalagi lagi banyak sekarang kuliner di mana-mana. Tahan. Sampai berapa jam? Tapi ketika buka juga tahan, jangan karena buka mak. Karena saum bukanya pesen ini sekarang uangnya ada di meja, semua dimakan itu.
Tidak ada ya, tidak ada hikmahnya nanti menahan diri. Bahkan ibu yang seusia saya sesuai ibu kan harus sudah dikurangi, nasi harus dikurangi, terus daging dikurangi, lebih banyak sayuran gitu kan mereka ya. Iya, untuk kesehatan itu artinya apa ya? Islam itu mah sempurna, Islam sempurna ya. Allah yang masih sempurna. Baik, kelihatannya sudah kalau untuk Zoom nanti bonus untuk ibu yang hadir di kita. Ya. Alhamdulillah. Nanti kita langsung aja data-data. Setelah ini kan kita ada bonus untuk kami. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu kepada Teteh yang sudah menyampaikan ilmu dan bagi juga Teteh yang sudah bertanya melalui chatku. Mohon maaf apabila tidak terbacakan semuanya, dan yang di lokasi juga mohon maaf kalau mungkin nanti setelah nanti jadwalnya kita ada sesi berikutnya, insya Allah nanti yang akan bertanya kita setelah nanti. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Teteh ada yang akan disampaikan sebelum kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami untuk baginda Rasulmu. Kami berkumpul di majelis ini ya Allah, semua karena kasih sayangmu. Kami pun menyimak di Zoom ya Allah. Semoga tetap mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Terima kasih ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Engkau berikan nikmat yang berlimpah kepada kami, namun tapi sering kufur nikmat ya Allah. Ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kami berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Allah. Ampuni jika kesempatan kami berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai, kami sering melakukan kesalahan, kami sering melakukan hal yang dibenci Engkau ya Allah. Janji Engkau di majelis ilmu, para malaikat mengaminkan doa-doa kami. Para malaikat memohonkan ampunan bagi kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni, kami sering tidak ridho dengan apa yang Engkau takdirkan. Kami sering menganggap Engkau tidak adil ya Allah. Ampuni kami. Bimbing agar kami memiliki hati yang ridho dengan apapun yang Engkau takdirkan. Kami ingin selamat ya Allah. Kami ingin ketemu Engkau ya Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu.
Bimbing agar kami selalu ridho dengan apa yang Engkau takdirkan, agar kami mendapatkan ridho-Mu, agar kami mendapatkan surga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepada-Mu. Jauhkan kami dari murka-Mu, jauhkan kami dari siksa neraka-Mu, jauhkan anak keturunan kami semua dari murka-Mu. Selamatkan anak keturunan kami, cucu-cucu kami semua, keturunan-keturunan kami. Dan selamatkan pula kedua orang tua kami yang sudah ada di alam kubur, cahayai kuburnya. Jauhkan dari fitnah kubur. Yang masih hidup, ya Allah, orang tua kami berikan kesehatan, kenikmatan ibadah. Sisa umurnya berkah penuh dengan ketaatan kepada-Mu. Kami yang hadir tempat ini, ampuni ya Allah. Jika kami belum pantas menjadi anak yang solihah, namun jadikan doa kami menjadi cahaya di alam kubur kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami ahlullah, keluarga pecinta Quran. Jadikan kami pecinta Quran. Jadikan kami orang-orang yang bisa memberikan mahkota bagi kedua orang tua kami kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ya Allah, muliakan orang-orang yang menjadi jalan terbangunnya pesantren Darul Mutmainah ini, terutama bagi Tarefi yang sudah mewakafkan tanahnya menjadi jalan kebaikan, dicahayai kuburnya, keturunannya Kau muliakan ya Allah. Kami pun yang hadir di sini, yang dititipi harta, semoga menjadi ahli sedekah, ahli wakaf, ahli berbuat baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah ya Rabbil Jalal doanya. Beliau yang menghadiri seluruh hadir insyaallah al-Fatihah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada guru kita dan yang sudah tadi sedikit ilmu mengenai koneksi ini sebelum untuk meringankan segala Allah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah nanti kita bisa lagi di kajian dari standar pertanyaan. Nah, ibu dan sekalian, insya Allah ini ada informasi ladang amal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi nomor 614. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang pernah bersedekah. Salah satu keutamaan bersedekah yaitu sebagai penghapus dosa. Insya Allah operator bisa bantu ditayangkan. Kita ada ladang amal saat ini yang hadir di lokasi pesantren. Masya Allah, gimana ibu nyaman tempatnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sesuai dengan nama yang Darul Mutmainah. Bagaimana tempat ini nanti bisa menjadi tempat yang memberikan ketenangan seperti apa profil Darul Mutmainah ya, sesuai Quran surat Al-Fajr ayat 89. Jadi ini pas juga dengan nama ini ya kan ya. Mudah-mudahan siapapun yang berjuang bersama-sama di Darul Mutmainah diberikan ketenangan dan ketentraman hati, insya Allah. Ladang amal di sini untuk pembangunan. Kemudian kami juga diamanati beberapa santri perempuan yang yatim piatu, yatim dan duafa. Alhamdulillah saat ini kami diamanati 53 anak. Di antaranya ada yang usia SD sampai yang mulia, ada yang di Mesir ya, dan satu lagi yang di Sudan. Alhamdulillah kemarin sudah pulang ke Indonesia dan sekarang masih daurah. Nanti ada pengabdian dan harapan ke depannya sesuai dengan visi misi Darul Mutmainah. Ibu-ibu ada yang masih ingat, masih lupa yang tepuk DM? Tepuk DM. Akidah bersih, akhlak mulia, berakal cerdas,
berjiwa mandiri. Nah, mudah-mudahan dengan gizi-gizi Darul Mutmainah, jadi insya Allah bagi bunda, teteh yang cantik soleha dan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa bersama-sama berjuang di Darul Mutmainah. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang istiqomah mengikuti kajian RMKDM ini. Insya Allah kita kajiannya terakhir kita di hari Kamis, nah sekarang kita berganti di hari Rabu. Mudah-mudahan semakin semangat. Insya Allah Rabu depan kita bertemu dengan Teh Siti Sumardi. Insya Allah ada kajian offline-nya lagi. Jadi bagi bunda teteh yang akan hadir di lokasi bisa mendaftar melalui admin di grup WhatsApp. Terima kasih ini yang sudah istiqomah juga yang hadir melalui Zoom. Ada yang dari Lombok, dari mana tadi Mataram atau apa ya. Mudah-mudahan bunda-bunda yang dari Jakarta juga. Terima kasih sudah istiqomah. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita bertemu lagi dalam kajian Rumah Majelis Ta'lim Darul Mutmainah. Terima kasih. Jadi saya gabungan ini Majelis Ta'lim Darul Mutmainah ini yang hadir beberapa jamaah dari Majelis Taklim Tasbihul Quran, ada MBTA Tasbihul Quran juga ya, ada yang Al-Qomariyah, kemudian ada Ummahat, ada yang masa keemasan, kemudian ada yang dari mana lagi tuh Al-Ikhlas, ada yang dari Al-Muqarribun, ada Qalbi, Masya Allah, semuanya tergabung, semuanya di Darul Mutmainah. Selamat berjuang, mudah-mudahan istiqomah dan catat sebagai amal kebaikan. Terima kasih, mudah-mudahan infak yang diberikan menjadi jalan keberkahan untuk kita semua. Dan bagi bunda teteh yang ada waktu luang, insya Allah di hari ini juga kita ada kajian yang Tasbihul Quran itu nanti sore ada kajian bersama Teh Mimin Aminah. Nanti jam 3:30. Jadi bagi bunda teteh yang berlokasi di Cihanjuang bisa ikut juga kajiannya di Masjid Tasbihul Quran yang saat ini juga sedang pembangunan ya teh ya. Masya Allah banyak sekali ladang amal dan mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan fastabiqul khairat. Terima kasih sekali lagi kami atas nama dari panitia dan saya Syarifah Nur sebagai petugas moderator hari ini dan juga petugas yang di studio Tasbihul Quran dan juga tim Rumah Majelis Ta'lim Darul Mutmainah. Mohon maaf lahir batin apabila tadi ada sedikit kendala adanya kodam. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan semakin baik lagi dan selamat beraktivitas kembali. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah mangga si pada lagi warna merah seperti tomat. Semoga pekan depan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan yang melanjutkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hukuman. Tapi nanti akan bagaimana Nabi memberikan penghargaan dalam pendidikan anak dan bagaimana Islam juga memberikan hukuman dalam pendidikan anak. Tidak berlama-lama lagi nanti silahkan kepada para sahabat bisa bergabung